Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalmiha Fauziyah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur kajian kebahasan bahasa Indonesia. Materi ini penting untuk memahami bagaimana bahasa terbentuk dan digunakan. Fokus pembahasan meliputi beberapa cabang utama dalam linguistik. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu kajian kebahasaan bahasa Indonesia. Jadi, kajian kebahasaan bahasa Indonesia khususnya di SD itu merupakan bagian dari linguistik terapan yang diarahkan untuk membantu perkembangan berbahasa siswa sesuai dengan karakteristik dan perkembangan seorang anak. Jadi langsung saja ada klarifikasi kajian kebahasaan. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa cabang utama kajian. Ada fonologi, yaitu membahas bunyi bahasa, morfologi membahas pembentukan kata, sintaksis membahas susunan kalimat, dan semantik membahas makna. Semua cabang ini saling berhubungan dalam komunikasi. Ya, yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Bunyi memiliki peran penting dalam membedakan makna kata. Bunyi bahasa dibagi menjadi vokal dan konsonan. Nah, vokal dihasilkan tanpa hambatan, sedangkan konsonan dengan hambatan. Fonologi penting agar pengucapan jelas dan tidak menimbulkan salah makna. Selanjutnya ada bunyi suprasegmental. Selain bunyi dasar, ada bunyi suprasegmental. Bunyi ini meliputi intonasi, tekanan, nada, dan jeda. Suprasegmental membantu memperjelas maksud dalam kalimat. Misalnya, intonasi bisa membedakan kalimat tanya dan pernyataan. Jadi, bukan hanya kata, tetapi cara mengucapkannya juga penting. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur kata. Dalam morfologi, satuan terkecil disebut morfem. Nah, morfem dibagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat berdiri sendiri, sedangkan terikat harus digabung. Morfologi membantu memahami bagaimana kata terbentuk. Ada proses pembentukan kata. Kata dapat berbentuk melalui beberapa proses. Yang pertama ada afiksasi, yaitu penambahan imbuhan, deduplikasi, yaitu pengulangan kata, dan yang terakhir komposisi atau pemajemukan, yaitu penggabungan kata. Nah, ada klarifikasi kata. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis, yaitu ada nomina atau adalah kata benda, verba adalah kata kerja, adjektiva adalah kata sifat, adverbia adalah kata keterangan. Selain itu ada kata tugas seperti preposisi dan konjungsi. Nah, sekarang ada sintaksis, yaitu frase, klausa, kalimat. Sintaksis mempelajari susunan kata dalam kalimat. Frase adalah gabungan kata tanpa predikat. Klausa sudah memiliki subjek dan predikat. Kalimat adalah satuan paling lengkap. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk bahasa. Ada jenis kalimat. Kalimat memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Ada kalimat deklaratif untuk menyatakan sesuatu, kalimat interogatif untuk bertanya, kalimat imperatif untuk memberi perintah, kalimat ekslamatif untuk menyatakan perasaan. Jenis kalimat ditentukan oleh tujuan komunikasi. Kesalahan berbahasa dan penutup. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam berbagai aspek, misalnya dalam bunyi, kata, kalimat, dan makna. Penyebabnya bisa karena kurang memahami aturan, juga karena pengaruh bahasa lain. Oleh karena itu, penting mempelajari kaidah bahasa dengan baik. Kesimpulannya, bahasa memiliki sistem yang teratur dan perlu dipahami agar komunikasi efektif. Mungkin sampai disinilah video saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.